saya Desi Flora Dwi Anissa. Saya dari kelas 10 di KP 1. Saya ingin menceritakan momen saya dari lahir hingga sekarang. Saya lahir tahun 2007, tanggal 13 Desember. Saya lahir bukan nangis, tapi bersin-bersin. Gak tahu kenapa, saya juga bingung kenapa saya bersin-bersin. Saat saya umur 9 tahun, saya sedang main dan terjatuh, dan luka saya membekas. Saya jatuh terbentur oleh batu besar yang ada di jalanan. Saat itu saya sedang bermain dengan teman-teman saya, lalu teman saya tidak sengaja mendorong saya, lalu saya terjatuh. Setelah saya terjatuh, kepala saya berlumuran darah, dan akhirnya saya pulang, lalu dibawa ke rumah sakit. Bukan ke rumah sakit, tapi ke klinik, lalu diobati luka saya dan dijahit jadi membekas seperti ini. Jujur sakit sih, itu bukan jatuh tapi didorong gitu, tapi nggak masalah. Saya udah nggak mempermasalahkan itu karena itu sudah berlalu. Selanjutnya saya ingin menceritakan momen saya saat saya SD. Saya termasuk pindahan kelas 3 SD. Saat saya di kelas, pandangan orang-orang kayak nggak suka sama saya, cuman saya hiraukan aja, anggap aja nggak ada apa-apa. Skip. Saat saya kelas 6 mau lulus, saya dikata-katain sama orang yang nggak suka sama saya melalui surat. Isi surat itu pokoknya ngata-ngatain saya, kayak ya gitu deh, pokoknya saya lupa gitu kan, namanya dulu bocah SD ya, jadi kayak kata-katanya masih kayak gitu. Saat saya lulus, mereka satu sekolah lagi sama saya, tapi untungnya beda kelas. Saat saya SMP kelas 7, saya belajar daring karena itu udah mulai ada virus COVID-19. Di situ saya belum punya teman, masih sendiri karena kan kita ketemu cuma kayak Google Meet gitu-gitu. Pas kelas 8 mulai kayak PTM bersesi-sesi gitu. Aku kebagian sesi pagi. Di situ aku punya teman namanya nggak aku sebutin deh namanya, tapi aku temenan sama 3 orang. Mereka tuh awalnya baik banget sama aku gitu kan, baik, dan kalau berantem pasti gampang baikannya cepet gitu kan. Tadinya kita cuma bertiga dan nggak ada orang lagi yang ganggu kita. Ternyata pas kelas 9 ada 1 orang yang masuk ke grup kita, jadi tuh berempat gitu kan. Nah, nggak lama lagi tambah 1 orang lagi, jadi kita berlima. Ganjil. Tahu nggak sih rasanya bertemanan ganjil itu gimana? Apalagi berlima, pasti salah satunya ada yang nggak dianggap atau kurang dianggap lah ya. Dan orang yang nggak dianggap itu adalah saya sendiri. Saat kita udah berlima, saya selalu jalan di belakang mereka, nggak pernah kayak samping-sampingan jalannya. Terus kalau bikin kelompok juga saya nggak diajak, kayak cuman mereka berempat aja gitu kan. Nah, pas saya kelas 9, pas saya kelas 9 mau lulus, ada masalah baru yang bikin saya agak gitu deh. Ceritanya hari Senin saya upacara. Nah, saya disuruh baris depan tapi saya nggak mau karena kan cuacanya emang lagi panas banget, dan waktu itu saya lagi pusing dan lagi gak enak badan gitu kan. Akhirnya teman saya yang disuruh baris di depan. Setelah selesai upacara, dia kayak sinis sama saya gitu kan, karena saya nggak mau baris di depan, padahal saya udah jelasin alasan saya nggak mau baris di depan itu kenapa. Di situ mulai kita bukan berantem, mungkin kayak diem-dieman gitu kan. Dan pas selesai upacara, saya nanya kan, kenapa kok kayak sinis gitu, diem gitu kan, nggak dipanggil kok nggak nyaut. Dia bilangnya nggak apa-apa mulu, padahal kan nggak kayak gitu. Udah tuh. Nah, pas istirahatnya itu saya diajakin ke bazar yang ada di sekolah. Saya nolak lah karena saya mikirnya mungkin mereka lagi nggak pengen sama saya gitu, soalnya tadi aja sini-sini saya gitu. Ya udah kan, akhirnya mereka pergi ke bawah tanpa saya. Keesokan harinya saya ada tugas IPS di kelas. Nah, itu disuruh presentasiin 2 orang. Posisinya kita duduk berlima. Aku
di bagian pojok barisan 2, dan ada yang di tengah dan ada yang di pojok. Nah, urutannya itu pojok sama pojok, berarti kan aku sama yang di pojok ini, dan yang ini juga sama yang ini. Nah, yang tengah sama yang depan. Tapi ini enggak, malah ini kan aku ya, nih ini aku, terus ini teman aku. Nah, bagian ini itu teman aku juga. Nah, yang dua ini teman aku juga. Jadi mereka yang dua ini, nih yang ini malah maju sama yang di tengah ini, terus aku malah maju sama yang di depan. Kan gimana ya, padahal aku dijelasin kalau maju itu pojok sama pojok, tapi malah aku yang terbuang gitu, malah aku jadi sama yang lain gitu kan. Udah tuh aku maju dengan raut muka aku yang kayak sebel gitu kan, kenapa kok kayak gini gitu. Semenjak ada orang baru itu bikin aku jadi lama-lama kayak tersingkirkan gitu. Nah, pas istirahat saya diajak lagi ke bazar, cuman saya nolak lagi karena emang ya udah kan mereka kayak gitu cukup tahu aja gitu. Mereka nanya kenapa kok nggak ikut, terus saya jelasin aja kenapa saya nggak ikut, dan mereka tetap ngotot kayak kenyataannya tuh nggak gitu. Udah tuh kan, singkat cerita, dan keesokan harinya itu saya di WA sama mereka WA aku nanyain kenapa saya masih menjauh sama mereka. Teman-teman sekelas jadi ngira kami itu kayak flag gitu, lagi flag gitu kan. Ya tapi emang benar gitu kan, lagi slack, nggak salah mereka ngiranya kita itu lagi slack. Dan temen aku ini nggak terima karena dikiranya mereka itu ngejauhin saya. Terus mereka nanya, lu nyeritain apa dia sama mereka gitu kan, kok mereka kayak ngiranya kita jauhin lu. Ya saya bilang dong, ya saya nggak cerita apa-apa gitu. Saya cuma bilang kalau saya kemarin tuh ngerasa dijauhin doang, nggak cerita yang apa-apa. Terus dia bilang lagi, katanya ada orang yang bilang kalau lu ceritanya tuh macem-macem, padahal nggak gitu. Emang sih dari awal mereka itu kayak nggak bisa nerima aku apa adanya gitu, kayak nggak suka gitu, ngerti nggak sih. Udah tuh kita debat di WA itu kan, aku masih ada isi chattingannya sampai sekarang. Nah, setelah kejadian itu aku nggak mau ikut wisuda atau study tour sekolah aku pas udah lulus. Kenapa? Karena aku kan nggak ada temen, aku nggak ada mereka lagi gitu, dan aku nggak sama mereka. Nah, padahal aku udah dapat tiketnya buat berangkat study tour bulan Juni, tapi karena ada kejadian ini aku mutusin buat ya udah nggak usah ikut gitu kan. Buat apa ikut kalau di sana nanti sendiri, nggak ada temen, kayak kesepian. Nah, pas ulangan itu guru udah mulai tahu kan kalau aku tuh kelihatannya jauh sama mereka. Akhirnya aku disidang sama guru. Kenapa tuh disidangnya? Karena guru itu ngiranya aku itu ngejauh sama mereka. Terus gurunya itu nanya kenapa, kalau ada masalah ceritain aja, selesain aja baik-baik. Terus aku bilang kan, sebenarnya ini sih Bu gitu kan, aku udah jelasin semuanya ke gurunya, tapi mereka ya kan ada mereka juga gitu kan. Nah, mereka itu kayak apa sih, kayak nolak ininya gak sih, nolak kenyataan yang aku omongin gitu, kayak ngerasa bener mulu, gak mau salah. Nah, intinya gitu. Terus aku maaf-maafan sama mereka juga minta maaf sama aku, tapi kayak masih kesel gitu kan. Asli, kejadian ini tuh bikin aku trauma. Kayak aku tuh jadi makin diem di kelas dan gak mau keluar kelas gitu, kayak di kelas aja terus palingan main HP. Akhirnya pun aku keluar dari pertemanan toksik itu. Aku berharap di SMK ini gak ada lagi kejadian kayak gitu, dan aku memiliki teman yang baik dan menerima aku apa adanya. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas atau kurang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.